Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita pada kesimpulan, Pak, masih ada sedikit ayat yang bisa kita bahas. Saya akan jelaskan sedikit. Fir'aun yang berhubungan dengan Nabi Musa itu ada dua. Ayah dan anaknya. Waktu Musa di sungai Nil, itu kan ditampung oleh Fir'aun yang punya anak waktu itu. Sewaktu Nabi Musa besar di dalam istana, dia besar bersama anaknya Fir'aun yang nanti jadi Fir'aun. Yang membunuh anak-anak, yang mempermalukan perempuan itu Fir'aun ayah. Meninggal, naik Fir'aun yang kedua. Ini yang oleh para pakar dinamai Maneftah, itu namanya Maneftah. Nah, ini jadi dua. Nah, satu hal dari segi studi Al-Quran, diamati bahwa kalau Al-Quran menyebut seseorang tidak dengan namanya, tetapi dengan jabatannya, maka itu menunjukkan bahwa kisah serupa dapat terulang. Kalau dia sebut namanya, maka itu tidak terulang. Kalau begitu, sejak meninggalnya Fir'aun ini ada lagi Fir'aun baru. Dan bisa ada Fir'aun baru dimanapun mereka itu berada. Yang walaupun tidak membunuh secara fisik anak-anak, tetapi membunuh mentalnya, membunuh karakternya, tidak mendidiknya. Walaupun tidak memperkosa perempuan, tapi mempermalukannya. Bisa ada semacam itu. Sekarang ya, Pak? Bisa, bukan sekarang aja, bisa akan datang. Di mana-mana bisa terjadi itu. Kita akan mengambil kesimpulan. Mulai dari ayat 75. Oke, kita lihat. Yang pertama. Sihir dapat menjadikan seseorang melihat atau merasakan sesuatu padahal sesungguhnya tidak demikian sebenarnya. Hidup para penyihir tidak tentram, bahkan kalaupun terlihat bahagia, namun sebelum atau saat kematiannya ia akan terlihat sangat sengsara. 2. Nabi Musa adalah pembawa syariat, sedang Nabi Harun bertugas membantu beliau. Itu sebabnya ayat 78 pada mulanya menggunakan bentuk tunggal yang ditujukan kepada Nabi Musa sendiri, lalu kemudian menggunakan bentuk dual yang ditujukan kepada kedua Nabi itu. Tadi doa juga begitu kan? Ya. Karena dia membantu. Ketiga, kalimat-kalimat Allah bermakna ketetapan-ketetapannya dalam alam raya ini. Dengan kalimatnya Allah mengukuhkan kebenaran serta menghapus dan membinasakan kebatilan walau setelah berlalu sekian lama dari kehadiran kebatilan. Kebatilan pasti ada, tapi ada waktunya. Dia pasti akan berakhir. Keempat, anugerah keselamatan dari keburukan akidah dan akhlak orang-orang kafir lebih tinggi nilainya dan kedudukannya daripada keselamatan dari siksa dan gangguan mereka. Anda diganggu tapi Anda tetap terpelihara akidah Anda itu, akhlak Anda lebih terpelihara, itu jauh lebih tinggi walaupun harus tersiksa lahir atau batin. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran adalah penyampaian berita gaib. Berita tentang keselamatan atau langgengnya badan Fir'aun tidak dikenal oleh masyarakat Nabi Muhammad dan masyarakat sesudahnya. Sampai akhirnya ditemukan pada tahun 1896. Dalam bentuk mumi di Wadil Muluk, lembah raja-raja Taba di Luxor. Nah, kemudian pada tanggal 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun masih terbuka dan utuh dan bagian-bagian badannya yang lain walau masih terbalut balsam itu. Kemudian yang terakhir, keraguan bila dibiarkan tanpa upaya menyingkirkannya dengan mencari pengetahuan yang benar berpotensi mengantar kepada pengingkaran. Yang terakhir, jangan ikuti orang yang tidak mengerti. Saya kira itu kesimpulan. Alhamdulillah, selesai sebenarnya. Ya, masih ada yang penasaran?
Nanti aja kalau gitu ya. Silakan sambil diminum loh sebelum imsak kita ya waktunya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa memberikan hikmah bagi kita semua sehingga kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.